Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Yulianti, mahasiswa Proksus Tikes Dr. Subandi Jember. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang metode aminorelaktasi. Adapun definisinya adalah metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian ASI, air susu ibu secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya. Metode aminorelaktasi dapat dikatakan sebagai metode keluarga berencana alamiah apabila tidak dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain. Adapun cara kerjanya adalah menyusui eksklusif merupakan suatu metode kontrasepsi sementara yang cukup tinggi efektivitasnya selama klien belum mendapatkan haid dan waktunya kurang dari 6 bulan pasca persalinan. Efektifnya dapat mencapai 98%. Mal efektif bila menyusui lebih dari 8 kali sehari dan bayi mendapat cukup asupan per laktasi. Pada wanita postpartum, konsentrasi estrogen, progesteron, dan prolaktin yang tinggi selama kehamilan akan turun secara drastis. Tanpa menyusui, kadar gonadotropin meningkat pesat. Konsentrasi PRL kembali ke normal dalam waktu sekitar 4 minggu dan pada minggu ke-8 postpartum. Sebagian besar wanita yang memberi susu formula pada bayinya memperlihatkan tanda-tanda perkembangan folikel dan akan berevolusi tidak lama kemudian. Sebaliknya, pada wanita yang menyusui, konsentrasi PRL tetap meninggi selama pengisapan sering terjadi dan pada setiap kali menyusui terjadi peningkatan sekresi PRL secara akut. Walaupun konsentrasi FSH kembali ke normal dalam beberapa minggu postpartum, namun konsentrasi LH dalam darah tetap tertekan sepanjang periode menyusui. Yang penting, pola pulsasi normal pelepasan LH mengalami gangguan, dan inilah yang diperkirakan merupakan penyebab mendasar terjadinya penekanan fungsi normal ovarium. Wanita yang menyusui bayinya secara penuh atau hampir penuh dan tetap aminore memiliki kemungkinan kurang dari 2% untuk hamil selama 6 bulan setelah melahirkan. Adapun keuntungannya adalah untuk bayinya akan mendapatkan kekebalan pasif, mendapatkan sumber gizi yang terbaik dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi yang optimal, terhindar dari keterpurukan terhadap kontaminasi ASI, air susu lain, atau formula atau alat minum yang dipakai. Adapun keuntungan untuk ibu yaitu mengurangi nyeri postpartum, mengurangi risiko anemia, meningkatkan hubungan psikologi antara ibu dan bayi. Adapun efektivitas dari MAL yaitu efektivitasnya sangat tinggi, segera aktif, tidak perlu pengawasan medis, tidak perlu obat atau alat, dan yang penting tanpa biaya. Adapun manfaat MAL yaitu bagi bayi merupakan suatu makanan yang memiliki asupan gizi yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada bayi. Bagi ibu dapat mencegah terjadinya kehamilan. Metode ini ada kekurangannya, yaitu kekurangan dari kontrasepsi MAL adalah perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. Mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial, efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid selama 6 bulan, tidak melindungi terhadap IMS termasuk hepatitis B, HIV/AIDS. Kontraindikasinya adalah 1. Wanita pasca melahirkan yang sudah mendapatkan haid. 2. Wanita yang tidak menyusui secara eksklusif. 3. Wanita yang bekerja dan terpisah dari bayinya lebih dari 6 jam. 4. Wanita yang harus menggunakan metode kontrasepsi tambahan. 5. Wanita yang menggunakan obat yang mengubah suasana hati.
6. Wanita yang menggunakan obat-obatan jenis ergotamin, antimetabolisme, sikloporin, radioaktif, litium, dan antikoagulan. Bayi yang berumur lebih dari 6 bulan, bayi yang mempunyai gangguan metabolisme. Adapun efek samping, metode ini besar kemungkinan aman. Hampir tidak dijumpai efek samping yang secara serius. Kejadian yang kurang serius seringkali bersifat subjektif. Kemungkinan mengalami efek samping dari metode dapat diperkecil dengan mematuhi kontraindikasi pemakainya. Untuk menciptakan strategi yang memenuhi kebutuhan mereka, berikut ini beberapa efek samping dari penggunaan kontrasepsi mal, yaitu 1. Efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai 6 bulan. 2. Tidak melindungi terhadap IMS termasuk virus HIV, AIDS, hepatitis B dalam mempertahankan pola menyusui secara eksklusif. 3. Kesulitan dalam mempertahankan pola menyusui secara eksklusif. Adapun kriteria yang bisa menggunakan metode mal adalah 1. Ibu yang menyusui secara eksklusif. 2. Ibu belum menstruasi sejak kehamilan, sejak melahirkan. 3. Ibu yang memberikan ASI kepada bayinya secara penuh. 4. Bayi yang berusia 6 bulan. Wanita yang menggunakan metode mal harus menyusui dan memperhatikan hal-hal di bawah ini, yaitu 1. Dilakukan segera setelah melahirkan. 2. Frekuensi menyusui sering dan tanpa jadwal. 3. Pemberian ASI tanpa botol atau DOT. 4. Tidak mengonsumsi suplemen. 5. Pemberian ASI tetap dilakukan ketika ibu sakit atau bayi dalam keadaan sakit. Metode aminoremal tidak direkomendasikan pada kondisi ibu yang mempunyai HIV/AIDS positif dan TBC aktif. Namun demikian, mal boleh digunakan dengan pertimbangan penilaian klinis medis, tingkat keparahan kondisi ibu, ketersediaan dan penerimaan metode kontrasepsi lain. Efektivitasnya adalah 98%, yaitu sangat tinggi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.